Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam dalam kandungan surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah yang pertemuan yang lalu tentang membahas surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Jadi fenomena alam dalam surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah, yaitu surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah mempunyai kesamaan dan berkaitan erat. Keduanya sama-sama menjelaskan fenomena alam pada saat terjadinya kiamat. Di antaranya hancurnya alam semesta, gunung meletus, gempa bumi, angin ribut, badai dan lain-lain dalam waktu yang bersamaan dan maha dahsyat. Yang demikian dinamakan kiamat kubro. Walau hal tersebut merupakan gambaran keadaan alam pada hari kiamat, namun fenomena alam tersebut mungkin terjadi jauh sebelum kiamat itu terjadi, dengan tempat, skala, dan rentang waktu yang tidak bersamaan. Seperti banyak bencana-bencana alam yang sering kita saksikan, yang demikian dinamakan kiamat sugro. Kedua surat tersebut seutuhnya adalah peringatan akan adanya keguncangan bumi dan alam semesta. Di dalamnya juga perintah untuk memperbanyak amal soleh dan tidak meremehkan amal sekecil apapun, karena akan ada yaumul hisabnya. Seluruh fenomena alam yang terungkap pada kedua surat tersebut merupakan sunatullah atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat alam, sehingga seluruh yang ada di dalam alam semesta ini mengikuti kehendak Allah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan berakhirnya kehidupan ini. Jadi ini adalah gambaran dari surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pembahasan surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Jadi dua surat ini ada keterkaitan satu dan lainnya. Dan kita akan membahas dari yang tadi tentang membahas surah dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, dan ini adalah hadis-hadis tentang kelestarian alam. Di bab 2 ini, kelestarian alam dengan melestarikan bumiku ini, ada hadis yang tentang penjelasan dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Lestari artinya berkelangsungan, keberlanjutan. Kelestarian alam berarti tetap terjaganya keberlangsungan alam, sehingga keberlanjutannya dapat dirasakan oleh generasi sesudahnya. Kita sebagai makhluk penghuni bumi saat ini pada dasarnya meminjam bumi ini kepada generasi sesudah kita. Oleh karenanya menjadi kewajiban kita untuk tetap menjaga dan melestarikannya, sehingga pada saatnya kita kembalikan dalam keadaan tetap utuh dan lebih baik. Islam sangat memperhatikan hal tersebut sebagaimana yang tercermin dalam beberapa hadis berikut. Ada dua hadis di sini. Yang ini adalah hadis pertama, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyi ardham mayyitatan fahiyalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Penafsirannya di hadis ini, bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair sehingga gersang tidak menumbuhkan tanaman, dan bisa juga diartikan bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat atau tidak produktif dan tidak bertuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu, maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas daripada jumlah penduduk saat ini, sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak terawat. Tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya. Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan oleh semua penduduk. Jadi
di zaman Rasulullah SAW itu masih tanah tidak ada sertifikatnya. Jadi kalau itu tanah tersebut dirawat oleh si fulan, maka si fulan tersebut akan menjadi miliknya itu tadi tanahnya. Jadi merawatnya dengan sekuat tenaga dan dia menghijaukan tanah tersebut, maka tanah tersebut menjadi miliknya karena zaman Rasulullah belum ada sertifikat tanah. Oke, hadis yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ron falahu arba'una dira'an adanan lima syiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Pada penjelasan hadis kedua ini, pada hadis tersebut Rasulullah SAW menjanjikan hadiah khusus bagi siapa yang berupaya dan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur, maka ia berhak atas sebidang tanah, karena sumur merupakan sumber air dan kehidupan manusia. Penggalian sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk juga hewan. Maka Rasulullah SAW memberi penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap pengadaan air ini dengan diberikannya hak atas tanah di sekitar sumur tersebut seluas 40 hasta atau kurang lebih 1258 meter persegi. Memahami hadis tersebut perlu mengetahui konteks, tempat dan zamannya dan keadaan saat beliau bersabda di Jazirah Arab dan sekitarnya pada umumnya merupakan kawasan gersang dan tandus. Tidak banyak kehidupan, adanya air merupakan harapan kehidupan baru. Kita ingat kisah Nabi Ismail dan Hajar. Ketika sebelum ada Zam-Zam, maka wilayah di sekitarnya adalah tandus tak berpenghuni. Namun setelah adanya karunia Allah yaitu Zam-Zam, maka beransur-ansur manusia mulai berdatangan dan menetap di sana. Alhasil sekarang menjadi kota besar yang padat penghuninya yaitu Makkah al-Mukarramah. Oleh karenanya siapapun yang berhasil membuat sumur, maka ia telah berjasa besar bagi kehidupan dan berarti ia berjasa pada kelestarian alam. Kata sebagai kandang ternaknya dalam hadis tersebut tadi menjelaskan memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu banyak yang bermata pencarian sebagai peternak, maka dia sebidang tanah untuk kandang ternak di dekat sumber air merupakan sesuatu yang menggembirakan. Kalimat tersebut juga menjelaskan akan pentingnya menjaga kelestarian alam hewani dengan membuat kandang di dekat sumur merupakan bukti kepedulian Islam untuk menjaga dan melestarikan hewan ternak. Oleh sebab itu, menjaga kelangsungan hidup hewani berarti juga menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri, karena salah satu sumber makanan manusia juga diperoleh dari hewani selain berasal dari nabati. Pada hadis tersebut kita dapat menangkap makna seakan Rasulullah membuat sayembara terbuka agar manusia termotivasi untuk memulai adanya kehidupan baru melalui pembukaan lahan baru dan penggalian sumur. Jadi di zaman Rasulullah itu sumur adalah kehidupan. Jadi air itu sangat istimewa karena kalau tidak ada air, tidak ada tumbuhan, maka hewan-hewan pun juga mati. Baik, cukup sekian materi hari ini, pembelajaran hari ini. Kita sambung pembelajaran hari ini di segmen berikutnya. Bila sabil haq fastabiqul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.